Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sungguh sebuah rasa nikmat dan bahagia yang patut kami syukuri pada pagi hari ini yang sangat cerah ini. Alhamdulillah kami masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kesehatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah rasa bahagia di antara kami sekeluarga. Saudara-saudara sekalian, saat ini kami melepaskan sejenak berbagai kegiatan rutinitas, sekedar bersantai. Pagi hari ini kami memanfaatkan mainan kecil-kecilan, main ayun-ayunan. Saya ditemani oleh seorang yang telah mendampingi atau setidaknya bersama-sama dengan saya, lebih tepatnya bersama saya, hidup selama 29 tahun. Dalam kaitan itu saya sedikit ingin berbagi cerita mengenang masa-masa kami awal dulu berumah tangga. Ini kebetulan bulan September kemarin genap kami berumah tangga 29 tahun. Nah, ini kami mencoba untuk mengenang kembali masa-masa awal dulu hingga saat ini yang luar biasa ya, penuh dengan warna-warni, penuh dengan liku-liku. Saudara-saudara sekalian, bahwa saya dulu berkeluarga atau menikah itu tepat di usia 25 tahun. Dan waktu itu masih kuliah, jadi masih aktif kuliah. Dan di saat kuliah itu saya merasa begitu banyak kendala dari sisi keuangan, ya, karena memang kebetulan orang tua dari dapat dikatakan ekonomi yang tidak memadai. Orang tua saya seorang petani yang tinggal di sebuah desa. Untuk menyekolahkan anak sampai kuliah itu terlalu berat, sehingga saat saya kuliah itu memang keuangan itu terasa sangat kesulitan, ya. Uang kuliah lebih banyak dibantu oleh rektor waktu itu, bahkan buat bayar kontrakan juga sering dibantu oleh saudara-saudara, ya, terutama kakak. Dan ketika itu saya tinggal di kampus UMI, ya. Di sana ada pengondokan orang-orang yang ingin belajar Al-Quran. Jadi kita di dalam kampus, tinggal di situ gratis, dan beraktivitas sebagai mahasiswa di fakultas masing-masing. Di sela-sela waktu yang kosong kita manfaatkan untuk mendalami Al-Quran, khususnya untuk membaca dan juga segi-segi menghafal. Di dalam kampus saya 3 tahun tinggal di kampus, dan waktu itu kita hanya bisa merasakan makanan yang lezat itu ketika ada undangan-undangan syukuran. Jadi karena pimpinan-pimpinan di
fakultas termasuk rektor mengenal kelompok kita yang di kampus itu. Jadi kalau ada mereka syukuran, kita pindah rumah atau apa, nah kita sering diundang untuk makan-makan ya sambil baca doa ya. Saya sebagai aktivis lembaga dakwah ketika itu banyak membaca buku-buku agama. Suatu ketika saya menemukan satu tulisan di sebuah majalah berbicara tentang kisah seorang pemuda yang sangat miskin di zaman Nabi. Jadi ada seorang pemuda yang hidupnya sangat sulit, sehingga datang ke Nabi mengadu, "Ya Rasulullah, bolehkah saya diajarkan sesuatu supaya hidup saya ini bisa menjadi lebih baik?" Nabi kemudian menanyakan, "Apakah engkau sudah menikah?" "Belum ya Rasulullah." Maka pemuda ini diperintahkan oleh Rasulullah untuk segera menikah. Singkat cerita, pemuda ini menikah. Ya mungkin memang waktu itu menikah ternyata sekali, 2 kali, 3 kali ya dalam kisah itu. Dan akhirnya hidupnya menjadi lebih baik. Saya membaca kisah itu kemudian merenung, akankah hidup saya menjadi lebih baik kalau sekiranya saya juga berani mengikuti kisah pemuda ini di zaman Nabi. Saya terus renungkan, saya pikirkan, apa benar dengan menikah ini bisa menjadi sebuah jalan untuk merubah hidup? Setelah saya mencoba untuk menguatkan tekad ya, saya menyampaikan ke kawan-kawan, teman-teman pun setuju, akhirnya mencoba untuk mengurus bagaimana di masa yang sangat sulit, di usia yang relatif ya masih muda ya, masih kuliah, tidak ada pekerjaan, tidak ada uang, tapi bisa menikah. Tentu ini bukan masalah ringan yang harus dipikirkan. Ini sesungguhnya adalah masalah yang serius, masalah yang berat. Ya. Tapi ya sebagai aktivis dakwah ketika itu kita punya kekuatan idealisme yang sangat kuat. Nah itu yang membuat bahwa tantangan-tantangan dan rintangan-rintangan itu terasa kadang-kadang jadi ringan. Sahabat sekalian, akhirnya saya memutuskan untuk segera memulai langkah-langkah bagaimana caranya bisa rencana nikah ini bisa terwujud. Saya mencoba menyampaikan ke pihak keluarga, orang tua, saudara, meyakinkan, dan akhirnya bisa diterima. Persoalan yang paling berat itu adalah mencari pasangan yang keluarganya bisa menerima dalam keadaan tidak ada apa-apa, tidak ada modal, tidak ada pekerjaan. Sementara di Sulawesi ketika itu orang mau menikah tidak bisa kalau tidak punya uang sampai puluhan juta, 30-50 juta. Nah waktu itu saya poro-poro puluhan juta ya, ratusan ribu aja nggak punya. Nah, tapi dengan niat yang sudah kuat, kita terus melakukan upaya takarub ya. Sebagai aktivis dakwah ya, mau tidak mau menguatkan nilai spiritual, memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga melakukan langkah-langkah ikhtiar. Saya mencoba mendekati seorang perempuan yang waktu itu kebetulan satu lembaga dakwah. Perempuan ini tidak saya begitu kenal, cuma karena sama-sama pengurus lembaga dakwah ya kita kenal-kenal jarak jauh lah.
saya mencoba memberanikan diri datang ke rumahnya, ditemani oleh seorang kawan, ya, menyampaikan bahwa saya ada keinginan untuk membangun kehidupan rumah tangga. Nah, orangnya itu adalah ini. Nah, ini yang sekarang di depan saya ini orangnya. Waktu itu sebetulnya dia tidak mau terima saya. Ya, sulit saya tak yakinkan. Saya bilang kita ini pengemban dakwah itu kan dasarnya adalah Al-Quran Sunnah. Ya, takutlah kepada fitnah, kata Nabi, datang orang yang baik-baik. Ya, saya aktivis dakwah, rajin ibadah, rajin sholat, baca Al-Quran. Masa ditolak gitu. Saya tak mencoba meyakinkan terus. Sampai dia minta waktu pun saya bilang jangan lama-lama gitu. Ini perbuatan baik itu harus segerakan. Hanya keesokan harinya, nah beliau bilang, ya sudah tinggal ke orang tua aja, kalau orang tua setuju ya saya sih nggak masalah, alhamdulillah. Jadi satu tahap sudah dilalui. Tahap berikutnya adalah ketemu orang tua. Nah, orang tua beliau ini itu prinsipnya sangat kuat itu bahwa anaknya tidak boleh menikah kalau belum selesai kuliah. Dan terbukti sebelumnya sudah dilamar juga orang. Karena alasan anaknya masih kuliah akhirnya tidak jadi. Tapi alasan itu tidak membuat saya mundur. Ya. Nah, saya akhirnya mencoba ketemu beliau orang tuanya. Saya meyakinkan bahwa saya memang tidak punya uang, tidak punya kerjaan, saya mahasiswa, tapi seolah saya muslim, ya. Saya aktivis dakwah, ya, saya orang beriman. Saya mencoba meyakinkan dia dengan bahasa-bahasa spiritual. Dan entah kenapa tiba-tiba orang tuanya bilang, ya nggak masalah, seolah saya kira itu sudah bagus. Alhamdulillah, ternyata juga orang tuanya menerima saya dalam keadaan yang tidak cukup banyak persiapan dari sisi materi. Walhasil alhamdulillah diurus sampai akhirnya tuntas dan jadi. Dan kami berumah tangga, alhamdulillah ya. Allah kurniakan 5 orang anak, 2 saat ini sudah berkeluarga, dan 2 orang sudah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada penciptanya, sehingga ya 1 lagi sekarang masih dalam keadaan kuliah. Alhamdulillah 29 tahun telah kami lewati. Tentu setiap rumah tangga itu ada suka duka ya. Ada masalah, ada problem yang dihadapi. Tetapi dapat kami katakan bahwa tidak ada masalah yang berat yang pernah kami lewati kecuali semua bisa terselesaikan. Kami sudah menghadapi berbagai kendala-kendala kehidupan, ya terutama masalah usaha, masalah bisnis, dan alhamdulillah kami tetap bisa bahagia sampai hari ini, dan kami terus menjadi lebih baik lagi ke depan. Ya, saya saat ini berdomisili di kota Bekasi, khususnya di Jatiasi. Kami mencoba untuk lebih banyak lagi merancang kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial keagamaan. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan sharing pengalaman ini bisa memotivasi, bisa menginspirasi kepada sahabat-sahabat sekalian bahwa keterbatasan materi, keterbatasan uang sama sekali bukanlah alasan yang bisa mengganjal rencana dan cita-cita besar kita. Ya, asal ada keinginan yang kuat, niat lillahi ta'ala, ikhtiar yang maksimal, doa yang maksimal, insya Allah segala sesuatu itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jangan pernah menyandarkan diri pada kekuatan materi. Karena kekuatan materi sesungguhnya adalah kekuatan yang sangat lemah. Kekuatan yang paling besar, yang paling kuat adalah kekuatan iman. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandarlah hanya kepada Allah, memohon pertolonganlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita ke depan akan menjadi lebih baik. Tetap optimis, segala masalah pasti ada solusinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.